Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Si Pramarasi dengan NPM 230155201060. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan atau membuat form-form dengan studi kasus saya form pendaftaran mahasiswa baru. Untuk aplikasi kita menggunakan VisiCode. Untuk codingannya kita menggunakan bahasa HTML. Langkah pertama, kita akan mengetik doctype HTML, yaitu memberitahu browser bahwa ini adalah dokumen HTML. Langkah kedua, HTML lang, yaitu bahasa halaman diatur ke bahasa Indonesia. Langkah ketiga, head, yaitu tempat meletakkan informasi halaman seperti judul dan desain CSS. Selanjutnya, tempat konten utama ditampilkan termasuk formulir. Langkah kedua, HTML style, yaitu CSS ditulis langsung di dalam tag. Selanjutnya, body from family, yaitu mengatur warna latar belakang form, ukuran form, padding, dan border radius. Selanjutnya ada from box, adalah kotak putih tempat formulir ditampilkan dengan rapi di tengah layar. Selanjutnya ada H2 formulir pendaftaran mahasiswa baru, yaitu penjelasan menampilkan judul di atas formulir agar pengguna tahu fungsi halaman ini. Selanjutnya ada formulir atau form, adalah tempat seluruh kolom input diletakkan. Selanjutnya belum ada action atau method karena masih bersifat statis atau belum terhubung ke backend atau server. Selanjutnya input data mahasiswa, label, yaitu tag petunjuk untuk input, tempat pengguna mengisi data, type tag atau input berupa tag. Selanjutnya drop down atau tag tarea, yaitu digunakan untuk pilihan jenis kelamin dan jurusan. Digunakan untuk isian alamat yang panjang. Selanjutnya button type, digunakan untuk mengirimkan formulir. Tab submit menandakan bahwa ini adalah tombol pengirim data. Langkah selanjutnya akan dilanjutkan oleh kawan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faika Fadlia. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan sebuah studi kasus sederhana namun sangat bermanfaat, yaitu formulir booking hotel online menggunakan HTML. Topik ini saya pilih karena semua layanan kini sudah beralih ke digital. Jadi kita sebagai calon pengembang web perlu memahami bagaimana cara membuat sebuah formulir digital dengan baik. Tujuan dari tugas ini adalah pertama, memahami struktur dasar HTML untuk membuat form. Yang kedua, mengetahui elemen-elemen penting dalam sebuah form booking. Dan yang ketiga, menghasilkan sebuah halaman yang bisa digunakan untuk input data pelanggan. Kenapa sih hotel perlu formulir online? Sekarang, pelanggan lebih suka memesan kamar lewat internet daripada datang langsung. Dengan formulir online, proses booking jadi lebih cepat, praktis, dan bisa dilakukan kapan saja. Nah, di sini saya mencoba membuat simulasi formulir sederhana yang nantinya bisa dikembangkan lebih lanjut. Nah, sekarang mari kita lihat fitur apa saja yang ada dalam form yang sudah saya buat. Di sini ada nama lengkap, diisi dengan input teks biasa. Kemudian ada email dan nomor telepon.
Juga input teks, tetapi dengan tipe khusus supaya lebih valid. Kemudian ada tanggal check-in dan tanggal check-out. Menggunakan input bertipe date sehingga memunculkan date picker. Kemudian ada jumlah tamu. Ini menggunakan input number supaya user bisa memasukkan angka. Kemudian ada tipe kamar menggunakan select drop down. Ini dengan pilihan standar, deluxe, dan suite. Dan terakhir ada tombol kirim booking. Semua elemen ini dibungkus dalam tag form. Ini dia, ini text form ini. Nah, sekarang kita lihat kodenya di bagian ini. Struktur kode ini sederhana tapi sudah lengkap. Di bagian head saya menambahkan meta tag untuk car set dan oke, sekarang kita beralih ke penjelasan struktur kodenya. Struktur kode ini sangat sederhana tapi sudah lengkap. Di bagian head saya menambahkan meta tag untuk car set dan viewport supaya tampilannya responsif. Lalu saya kasih title dan bisa ditambahkan CSS untuk mempercantik. Lalu di bagian body ada heading utama, yaitu ini. Supaya jelas judulnya, kemudian sebuah form dengan metode post. Di dalam form, setiap input saya lengkapi dengan label agar pengguna tahu data apa yang harus diisi. Contohnya ini ada label input, kemudian selain itu untuk pilihan tipe kamar, saya gunakan text select seperti ini. Select, ada option ya. Setiap elemen sudah saya beri atribut required agar tidak kosong saat dikirim. Nah, untuk alur kerjanya yaitu yang pertama pengguna membuka halaman formulir booking, kemudian mengisi semua data yang diminta, diisi. Setelah diisi, isi semuanya. Kemudian setelah klik tombol kirim, data akan dikirim ke alamat yang kita tentukan di atribut action, misalnya submit booking PHP. Di sisi backend, data ini bisa disimpan ke database atau digunakan untuk mengirim email konfirmasi. Nah, untuk kelebihan dan pengembangannya, formulir ini sederhana tapi punya beberapa kelebihan. Tampilannya rapi dan mudah digunakan. Kemudian sudah memanfaatkan beberapa tipe input HTML5 seperti date dan email. Bisa akses ke berbagai perangkat dan tentunya ini masih bisa dikembangkan. Kita bisa menambahkan validasi JavaScript supaya data yang diinput benar-benar valid sebelum dikirim. Kita bisa menghubungkannya dengan database menggunakan PHP dan MySQL. Kita juga bisa mendesain tampilannya agar lebih menarik dengan CSS Framework dan Bootstrap atau Tailwind. Baik teman-teman, itu tadi penjelasan saya mengenai studi kasus formulir booking hotel online dengan HTML. Semoga dari contoh sederhana ini kita bisa belajar bagaimana membuat form, bagaimana alur pengiriman data, dan apa saja yang bisa dikembangkan. Kalau ada pertanyaan atau saran, saya sangat terbuka. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anil Arisha dengan NIM 23015501062. Jadi di video ini saya akan presentasikan desain web dengan studi kasus pemesanan tiket konser. Tujuan saya memilih topik pemesanan tiket konser ini karena yang pertama adalah topiknya sangat menarik dan juga sering relevan dengan kehidupan. Selain itu juga
untuk melatih penggunaan form HTML dan validasi input. Untuk yang pertama ada baris.type HTML, lalu ada HTML language. Ini kita akan memilih dengan bahasa Indonesia sebagai bahasa utamanya. Lalu di bagian head ada meta charsheet, mengatur karakter yang ditulis termasuk simbol dan huruf yang non-Inggris agar bisa ditampilkan dengan benar. Selanjutnya ada meta name agar halaman bisa tampil responsif di perangkat mobile. Di bagian title kita akan isi dengan pemesanan tiket konser sebagai judul yang akan ditampilkan di tab browser. Bagian body ini adalah bagian utama yang terlihat oleh pengguna. Selanjutnya di form, semua input di sini dikelompokkan dengan atribut method post yang dimana data dikirim ke server walaupun servernya belum terhubung. Di elemen form ada label nama untuk mengisi nama lengkap dan label for email. Input email tapi hanya menerima format email yang valid. Selanjutnya ada label for jumlah. Input jumlah tiket dibatasi dari 1 hingga 10 tiket. Lalu ada label for kategori seperti kategori di sini pengguna bisa memilih kategori VIP, regular ataupun festival. Lalu button type submit pesan sekarang. Di sini kita akan isi dengan pesan sekarang, yaitu untuk tombol mengirimkan data form. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Zuhra dengan NPM 230155201075. Jurusan Informatika dengan dosen pengampu Zakial Fikri Eskom Mkom. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang desain web dan kode HTML untuk formulir pendaftaran lomba ekspor. Form ini dibuat menggunakan bahasa HTML dan CSS dengan tampilan yang sederhana, modern, dan responsif. Sekarang mari kita bahas bagian per bagian. Bagian head HTML. Pertama, kita akan mendeklarasikan jenis dokumen HTML dengan tipe HTML dan menggunakan bahasa Indonesia ID. Lalu kita atur karakter encoding ke UTF-8 dan waveform agar tampilannya responsif di perangkat mobile. Pada bagian CSS kita menetapkan gaya tampilan seperti font Arial, latar belakang gelap, dan teks putih dan padding agar tidak terlalu rapat. Di sini kita membuat kontainer formulir dengan lebar maksimal 600 piksel, posisi tegak, dan desain kotak yang elegan. Kita memberikan judul formulir dan memulai tag from untuk menampung semua input. Isian from, nama tim atau input tipe tag, nama ketua tim, nomor WhatsApp, email, dan game yang diikuti atau select anggota tim, kriteria,
upload bukti pembayaran, input tipe file. Semua elemen input ini diberi label agar jelas dan required supaya wajib diisi. Pada bagian upload, kita izinkan file gambar dan PDF sebagai bukti pembayaran. Terakhir, ada tombol daftar sekarang dengan warna hijau sebagai penutup formulir. Dengan form ini, peserta lomba ekspor bisa mendaftarkan dengan mudah dan cepat secara online. Desainnya simple, rapi, dan bisa dikembangkan lebih lanjut menggunakan PHP atau Google Form. Sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ziwa Najwa dari Fakultas Fkom dengan NPM 230155201079. Di sini saya ingin membuat form survei berbasis HTML dengan judul Form Survei Minat Baca Mahasiswa yang bertujuan untuk mengetahui berapa sering mahasiswa membaca buku atau materi kuliah. Selanjutnya bagian awal HTML. Ada doctype HTML, yaitu untuk menandakan bahwa ini adalah HTML. Ada HTML language ID. Ini adalah awal dokumen HTML dan menunjukkan isi dari halaman tersebut berbahasa Indonesia. Selanjutnya ada heading, yaitu bagian dari kepala halaman. Selanjutnya ada metakarsit UTF-8 untuk mendukung karakter Indonesia seperti simbol atau huruf Latin. Yang terakhir dari bagian awal HTML adalah title atau biasa disebut judul yang akan muncul di halaman tab browser. Di sini kita mengisi dengan survei minat baca. Body adalah isi utama dari halaman. H2 atau heading level 2 adalah judul halaman, yang artinya heading 2 adalah ukurannya lebih besar tapi lebih kecil daripada heading level 1. Judul ini memberitahu bahwa pengguna atau mahasiswa mereka sedang mengisi survei terkait kebiasaan mahasiswa atau kebiasaan membaca. Form adalah blok utama. Semua input berada dalam tag form, yang dimana form ini bisa dihubungkan ke database atau file untuk menyiapkan atau menyimpan jawaban dari mahasiswa. Elemen label yaitu memberitahu pengguna apa yang harus diisi, di mana input teks dipakai untuk isian, nama, dan jurusan. Menggunakan atribut required from tidak bisa dikirim jika belum diisi. BR digunakan untuk break atau ganti baris, yaitu membantu memisahkan tampilan antar elemen agar tidak berjejer dalam satu baris. Ada elemen select, yaitu elemen ini membuat drop down list yang digunakan untuk pilihan semester atau frekuensi pembaca. Setiap option adalah satu pilihan. Option value digunakan untuk sebagai pilihan default atau kosong agar pengguna atau mahasiswa dipaksa memilih secara manual.
Elemen text area adalah digunakan untuk kolom komentar yang bisa diisi saran, pendapat, atau masukan dari mahasiswa. Atribut rows or calls yang menentukan ukuran tinggi atau lebar dan area ketik. Terakhir adalah button submit, tombol untuk mengirim form. Saat diketik atau saat diklik browser akan memproses data default yang dikirim ke halaman yang sama atau bisa diarahkan ke URL ya tertentu yang telah diatur. Setelah codingannya selesai, lalu kita run melalui Chrome dan tampilannya akan seperti ini. Lalu kita masukkan nama dan jurusan, masukkan juga semester dan pilih frekuensinya. Terakhir masukkan komentar lalu kirim. Dan beginilah hasil web survei minat baca mahasiswa berbasis HTML sederhana. Sekian penjelasan saya tentang form survei minat baca mahasiswa. Contoh ini menjadi gambaran sederhana atau gambaran dasar tentang form survei minat baca mahasiswa. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nafizatul Munawarah, NPM 230155201078, jurusan Informatika dengan dosen pengampu Zakial Fikri, Eskom Mkom. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan hasil tugas pemrograman web dengan studi kasus, formulir saran dan kritik website kampus. Website ini dirancang untuk menampung saran, kritik, dan masukan dari mahasiswa pada pihak kampus secara online. Tujuan dari pembuatan website ini adalah untuk memudahkan mahasiswa dalam menyampaikan saran dan kritik terhadap fasilitas, sistem akademik maupun layanan kampus secara cepat dan efisien. Selain itu, ini juga mendukung digitalisasi layanan kampus yang lebih modern dan responsif. Pada bagian HTML, saya menggunakan elemen from sebagai wadah untuk seluruh input. Terdapat input nama dan email dengan elemen input berjenis teks dan email. Selanjutnya, drop down kategori masuk menggunakan select dengan beberapa opsi, saran, kritik, book, dan lainnya. Terakhir, terdapat tekstaria untuk isi pesan dari pengguna, tombol submit menggunakan elemen button. Di bagian CSS, saya mengatur tampilan supaya terlihat modern dan tampil latar belakang menggunakan warna biru muda, font menggunakan Arial, dan from diberi padding serta border radius agar terlihat membulat. Selain itu, terdapat efek hover pada tombol kirim agar lebih interaktif saat diserahkan kursor. Formulir ini menggunakan atribut required di setiap input penting sehingga pengguna tidak bisa mengirim formulir dalam keadaan kosong. Contohnya, jika kolom nama atau pesan belum diisi, maka tombol submit akan menolak dan memberi peringatan secara otomatis dari browser. Berikut saya perlihatkan simulasi pengisi form. Saya masukkan nama, email, aktif, pilih kategori, dan ketik isi pesan. Setelah semua data lengkap, saya klik tombol kiri, masukkan dan formulir akan berhasil dikirim. Bisa arahkan ke alat atau halaman. Demikianlah presentasi saya mengenai website formulir saran dan kritik kampus. Semoga dengan adanya website ini, mahasiswa lebih mudah menyampaikan masukan yang membangun demi kemajuan kampus ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farah Marisa, jurusan Informatika, NPM 230155201066, dengan dosen pengampu Zakial Fikri, Eskom Mkom.
Di video ini saya akan menjelaskan proyek tugas saya, yaitu membuat formulir pendaftaran kursus online dengan menggunakan HTML dan CSS. Tujuan dari proyek ini adalah untuk membuat halaman web yang memungkinkan pengguna mendaftarkan diri dari kelas-kelas kursus yang tersedia secara online dengan tampilan yang simple dan mudah digunakan. Isi utama presentasi tersebut adalah HTML. Doc tipe HTML berisi baris ini menyatakan bahwa dokumen ini menggunakan HTML dan bahasa Indonesia dengan ID. Lalu di bagian head, saya menyisipkan informasi halaman dan CSS yang langsung ditulis di tag style agar lebih praktis. Pada bagian title, saya beri judul yaitu formulir pendaftaran kursus online. Kemudian di dalam body saya membuat sebuah div dengan kelas container yang menjadi wadah dari seluruh isi formulir. Isi formulir saya membuat menggunakan elemen from yang berisi label inputnya adalah input type text, diisi dengan nama lengkap. Label dan input untuk elemen diisi email. Label dan input untuk nomor HP itu diisi dengan tel. Drop down atau menu pilihan untuk kelas kursus yang dibuat dengan elemen select dan beberapa option seperti web. Dan terakhir, tombol daftar sekarang menggunakan button tipe submit. Semua elemen input diberi atribut required, artinya harus diisi sebelum data bisa dikirim. Dalam penjelasan CSS itu adalah desain tampilan kode CSS yang ditulis langsung dengan style di bagian head. Saya atur tampilan agar modern dan responsif. Body, saya berikan warna latar belakangnya abu-abu, kodenya pagar F3 dan saya atur supaya seluruh halaman menggunakan font Arial biar kata tersebut secara vertikal dan horizontal menggunakan flag box. Dan kontainer adalah kotak putih yang membungkus formulir. Saya berikan puding, bayangan lembut dan sudut membuat border radius agar tampilan rapi dan modern. Semua tabel dan input saya atur dengan spasi yang cukup agar mudah dibaca. Tombol daftar saya beri warna biru, kodenya pagar 3B82 F6 dan saat kursor diarahkan ke tombol, warnanya berubah menjadi abu gelap. Ini efek hover untuk memperjelas interaksi. Fungsi dan outputnya adalah agar pengguna bisa mendaftarkan dengan mudah secara online. Setelah semua data diisi, pengguna bisa klik tombol daftar. Saat dijalankan di browser, tampilan form akan ada di tengah layar, terlihat dan mudah dibaca dan diisi. Sekian dari presentasi saya. Dengan kombinasi HTML dan CSS, saya berhasil membuat halaman formulir pendaftaran online. Proyek ini adalah contoh sederhana dari penerapan front-end deployment dan bisa dikembangkan lagi ke tahap selanjutnya seperti menambahkan validasi JavaScript atau menyambungkan ke sifon menggunakan PHP atau database. Demikian penjelasan saya tentang tugas ini. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nisa Kamila dengan NPM 230155201069. Di sini saya akan membuat form biodata dengan studi kasus formulir peminjaman peralatan sekolah. Baik, di sini kita akan membuat HTML-nya terlebih dahulu. Baik, di sini sudah kita membuat HTML-nya. Setelah itu kita akan membuat title. Title. Kita masukkan judulnya yaitu formulir peminjaman peralatan sekolah. Selanjutnya di body kita akan mengetik program yang akan kita buat dan kita jalankan. Sini ada H1 untuk rata tengah pembuatan formulir peminjaman peralatan sekolah.
Lalu kita akan membuat from action sebagai wadah untuk seluruh formulir. Di sini ada metode post cara data dikirim. Post artinya data dikirim tidak terlihat oleh halaman URL. Setelah itu ada file set, kotak supaya lebih rapi, legend untuk judul setiap file set. Di situ berarti tentang data peminjaman ya. Di sini tertulis data peminjaman. Setelah itu di sini ada P, kita akan menginput paragraf dan label for pertanyaan yang akan dilihat oleh pengguna. Setelah itu ada for nama peminjam yang berarti kolom input yang harus dimasukkan. Di sini kita akan menulis lagi untuk paragraf kelas. Label for ini adalah tabel teks untuk ditampilkan di formulir. Selanjutnya ada for kelas untuk menghubungkan label ini secara semantik dengan kolom yang kita input yang memiliki ID kelas. Lalu ada BR untuk memisahkan baris, input tipe teks, ID sama dengan kelas, name sama dengan kelas. Kita masukkan contohnya, ini adalah kotak teks tempat pengguna memasukkan kelas atau unit mereka. Dengan tipe teks, dengan ID kelas, name kelas, digunakan saat data dikirim ke server. Sekarang kita akan melanjutkan paragraf tanggal peminjaman. Baik, di paragraf tanggal peminjaman, di sini label untuk tanggal peminjaman ya. Bisa kita lihat, setelah itu input tipe date sama dengan tanggal peminjaman. Ini adalah kolom input khusus untuk tanggal. Browser modern akan ditampilkan kalender pop-up untuk memudahkan pemilihan tanggal dengan atribut required juga menjadikan kita ini untuk wajib mengisi ya. Selanjutnya kita akan masukkan paragraf selanjutnya yaitu tanggal pengembalian. Baik, di tanggal pengembalian ini sama juga seperti tadi, kita masukkan label for tanggal pengembalian atau perkiraan pengembalian. Setelah itu ada input date tipe, ID sama dengan tanggal pengembalian, name sama dengan tanggal pengembalian. Sama seperti sebelumnya, ini adalah kolom input tanggal yang juga wajib untuk diisi. Selanjutnya kita membuat BR sebagai baris baru. Selanjutnya kita akan membuat BR sebagai pemisahnya. Sekarang kita pemisah dari detail peralatan yang dipinjam. Di sini ada file set, tag penutup untuk file set yang di atas ya. Selanjutnya ada label for nama 1 untuk kalau input untuk memasukkan jumlah barang hanya menerima angka ya. Selanjutnya input tipe untuk memasukkan jumlah 1 merupakan kolom input untuk masukkan jumlah barang dan hanya menerima angka juga. Value menentukan nilai awal, default adalah 1. Dan required date ini merupakan yang wajib kita isi. Setelah itu kita akan membuat paragraf kondisi saat dipinjam 1. Di sini sudah ada kondisi saat dipinjam 1. Select ID sama dengan kondisi 1, name kondisi 1 required. Ini adalah daftar pilihan drop-all untuk memilih kondisi barang. Ada pilihan baik, rusak ringan, rusak berat. Pengguna wajib memilih salah satu opsi yang ketiga ini. Selanjutnya kita akan membuat pemisahan dan input detail peralatan yang dipinjam 2. Kita bisa salin saja yang di atas tadi karena codingannya sama, tinggal kita ganti saja dari jumlah nama barang 1 menjadi nama barang 2, jumlah barang 1 menjadi jumlah barang 2, kondisi 1 menjadi kondisi 2. Baik, di sini kondisinya sudah ada kondisi 2 yang sama juga seperti yang di atas codingannya. Selanjutnya kita akan membuat BR lagi ya, untuk menambahkan jeda baris kosong untuk spasi vertikal sebelum grup yang sebelumnya. Di sini sudah ada paragraf selanjutnya yaitu keperluan peminjaman atau disebut juga sebagai informasi tambahan. Di sini area teks yang lebih besar untuk menulis keperluan peminjaman, row 5 untuk menentukan tinggi, ini juga wajib diisi. Selanjutnya di sini kita akan membuat tombol aksi formulir. Di sini ada input tipe submit. Ini adalah tombol untuk mengirim semua data yang telah kita isi dalam formulir tag. Yang akan muncul di tombol adalah kirim formulir peminjaman. Setelah itu ada input tipe reset. Ini adalah tombol untuk mengosongkan semua kolom input dalam formulir dan mengembalikannya ke nilai awal. Di sini ada form untuk menutup tag formulir, ada body untuk menutup bagian body dari halaman awal, ada HTML untuk menutup tag HTML, menandakan akhir dari seluruh dokumen web. Setelah semuanya selesai, kita akan menge-save terlebih dahulu. Setelah itu kita run. Jika berhasil, peralatan sekolah kita sudah jadi. Sekarang kita input nama lengkap, lalu kita
masukkan kelasnya, kita pilih tanggal, dan tanggal pengembaliannya pun kita akan memilih. Setelah itu kita buat detail peralatan yang dipinjam, jumlah, dan kondisi buku saat kita pinjam. Setelah itu kita pilih nama barang yang kedua, pilih kondisinya. Setelah itu kita akan membuat keperluan peminjamannya untuk apa. Setelah itu kita akan mengisi nomor telepon. Setelah semuanya terisi, kirim formulir peminjaman. Sudah terkirim, maka formulir peminjaman peralatan sekolah akan kosong kembali. Itu tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fadia Auliana dengan NPM 230155201076. Jurusan Informatika dengan dosen pengampu Zaki Alfiki Eskom Mkom. Dalam video penjelasan kode HTML dan CSS formulir pendaftaran praktikum laboratorium. Dalam video ini, kita akan membahas struktur kode, fungsi masing-masing bagian, dan bagaimana desainnya dibuat oleh responsive dan modern. Struktur dasar HTML. Tipe menunjukkan ini adalah dokumen HTML. HTML lag ID menandakan bahasa halaman adalah bahasa Indonesia. Height berisi pengaturan halaman seperti judul dan gaya. Body adalah bagian yang akan dilihat pengguna. Meta dan responsive. Reg UTF memastikan semua karakter ditampilkan dengan benar. Whiteboard membuat halaman responsif di layar kecil seperti HP. CSS internal. Warna latar belakang abu-abu, muda agak lembut di mata. Kontainer diberi padding. Warna putih, sudut bulat, dan bayangan untuk kesan modern. Selanjutnya, formulir pendaftaran. Form menggunakan metode POST untuk keamanan. Tersedia input nama. Pilih kelas, upload file, dan timbul daftar. Cocok untuk sistem pendaftaran laboratorium berbasis web. Selanjutnya, responsif dengan media query. Media query membuat tampilan tetap rapi di layar kecil seperti smartphone. Padding dikurangi agar isi tetap muat di layar. Selanjutnya, kesimpulan, formulir ini dirancang untuk memudahkan mahasiswa mendaftar praktikum secara online. Dengan desain modern dan responsif, formulir ini bisa digunakan untuk berbagai perangkat. Sekian dari presentasi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dia Irfanda. Saya akan menjelaskan tentang formulir registrasi webinar. Langsung saja. Yang pertama kita ketik .type HTML, yaitu untuk menentukan tipe dokumentasi HTML5. Lanjut kita ketik HTML lang ID, gunanya untuk membuka tag HTML dengan bahasa Indonesia. Kemudian head untuk membuka bagian kepala dokumen. Kemudian meta crash UTP untuk mengatur karakter encoding UTP 8. Kemudian kita ketik lagi sini meta name, viewport content, white device, white initial scale. Kita buat ini 1.0 supaya tampilan responsif di berbagai perangkat. Kemudian ada title registrasi webinar, ini untuk judul halaman yang muncul di tab browser. Lanjut lagi dengan link rel, style sheet, href, style CSS. Ini untuk menghubungkan CSS ke eksternal. Kemudian head, untuk menutup bagian headnya kita tutup head. Lanjut lagi kita buka lagi bodinya untuk memulai bagian isi halaman. Dan div class container utama untuk membuka form. Kemudian H2 formulir registrasi webinar, itu untuk judul formnya.
untuk membuka form, kita ketik from ID webinar from. Lanjut lagi kita ketik label from, name, nama lengkap, titik 2 tutup. Kemudian buka lagi input type, text, ID, name, email, required. Kemudian kita lanjut lagi label for email, label input type, email, ID, email, name, email, required. Lanjut label for sama dengan phone, nomor HP, tutup. Buka lagi input type, tel, ID phone, name, phone, partner, kemudian 0 sampai 9, buka kurung perawal 10,13, kemudian required, tutup. Lanjut label for sama dengan titik, tanda petik, topik, pilih topik webinar, kemudian tutup. Slide ID sama dengan topik, name sama dengan topik, required. Nah, lanjut lagi kita ketik option value, tanda petik, tutup kurung, pilih topik, tutup. Buka lagi option value, AI, artificial intelligence, tutup. Lanjut ke bawah option value, web, tutup. Web development, tutup dengan option. Kemudian lanjut lagi, buka lagi option value, UI UX, tutup. Lanjut UI /UX design, tutup dengan option. Kemudian tutup lagi dengan slide. Buka lagi dengan label, input type, checkbox, ID, agree, required, saya setuju dengan syarat dan ketentuan, tutup. Kemudian lanjut lagi dengan button, type, submit, daftar, tutup buttonnya, dan bawah tutup formnya. Lanjut kita buka lagi div ID sama dengan sukses MSI, kelas sama dengan hidden. Kita ketik sini registrasi berhasil, cek email Anda. Kita tutup divnya. Kemudian kita buka lagi script src sama dengan script.js. Kita tutup scriptnya. Oke. Buka lagi. Yang di sini kita tutup div body HTML. Dan di sini sudah habis ya. Sekarang kita coba tes run dan kita isi data-datanya. Kita ketik bebas dan ini berhasil ya. Jadi sekian untuk formulir registrasi webinar. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.